Halo teman-temannya Furi, ya hari ini kita bakalan lepas burung pipit 17 ekor ya. Karena filosofi burung pipit adalah dengan melepaskan mereka dari kungkungan, maka kita pun akan terbebas dari segala malapetaka, mara bahaya, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Jadi kita lakukan ini juga di tahun baru Cina, Imlek ya. Oke, semoga kalian semua berbahagia. Amin. Wih. Ya, oke. Sudah selesai ya. Ayo kita ngobrol tentang Imlek bersama anak-anak yang merayakan Imlek. Oke teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini ditemani oleh boneka-boneka ganteng, lucu, dan juga cantik. Kita akan celebrate Imlek 2022. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Seperti biasa, ya momen Imlek adalah momen yang spesial ya. Dikarenakan di tahun baru Cina ini, anak-anaknya Mami Furi, ya terutama yang Luktep dari Thailand ataupun yang beragama Buddha, semuanya mendapatkan angpau dan juga makan-makannya kue-kue yang manis, ada jeruk, ada dodol ya. Dan di tahun baru ini tentunya ada banyak sekali harapan, cita-cita, dan juga keinginan yang semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi buat kita semua gitu. Dan untuk kalian, tadi Mami sudah lepas burung pipit nih. Lepas burung pipit 17 ekor ya. Jadi kalau lepas burung pipit itu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan angka. Ya, angka kalian gitu. Ada yang 9 ekor, ada yang 7 ekor, ada yang 17 ya. Nah, apa sih makna dari lepas burung pipit? Makna dari lepas burung pipit adalah melepaskan segala macam kesulitan, malapetaka, dan mara bahaya dikarenakan kita juga sudah melepaskan burung yang terkungkung. Secara filosofi seperti itu. Tetapi tentunya segala sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi meskipun Mami Furi ini adalah seorang muslim ya, tetapi di momen Imlek kali ini Mami juga ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak asuh Mami yang memang mereka excited banget ya. Excited karena mereka dapat angpau, mereka juga pakai baju baru gitu. Tetapi angpau yang sudah terkumpul ini hasilnya bukan untuk anak asuh. Karena syukur alhamdulillah ya, anak-anak asuh ini banyak sekali yang endorse, yang kirim-kirim baju, terus juga kirim hadiah-hadiah gitu. Sehingga uangnya biasanya akan Mami kumpulkan semuanya, lalu akan kita sumbangkan ke anak-anak yatim atau panti asuhan. Dengan harapan anak-anak asuh ini pun akan didoakan agar mereka bisa segera pulang dan kembali ke Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana nih? Udah bahagia nggak Imlek kali ini? Masih sama Mami, ketemu sama Mami, makin banyak temennya. Iya, bahagia katanya ya, seneng karena dapat attention, dapat perhatian. Tetapi yang paling penting untuk kalian juga yang lagi nonton, tolong juga kirimin doa buat anak-anak asuh di sini. Semoga mereka bisa segera menemukan cahaya ya. Oke. Dan berbicara tentang Imlek. Ini adalah 8 sio kelas kakap yang power dan rezekinya bakalan semakin menggila. Nah, kira-kira apakah kalian termasuk dari 8 sio ini? Tetapi sekali lagi Kak Furi ya tekankan bahwa ini hanyalah merupakan sebuah prediksi. Karena yang namanya rezeki, jodoh, kesehatan, keselamatan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan ya. Prediksinya di tahun baru Imlek atau Xinjia yang kali ini jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 dan disebut tahun macan air, di Indonesia ditandai dengan acara kumpul-kumpul keluarga dan juga melakukan sembahyang untuk leluhur. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun macan air ini dipercaya memiliki berkah tersendiri untuk masyarakat dengan sio tertentu. Nah ya, jadi ini seperti dilansir dari portal sulutpikiranrakyat.com ya di tanggal 26 Januari ya. Dari kanal YouTube Nasib dan Hoki pada 8 November 2021 dalam tayangan berjudul 8 sio yang memiliki power rezeki yang semakin menggila setelah Imlek 2022. Siapakah 8 sio itu?
Yang pertama adalah sio anjing. Itu adalah mereka yang lahir di tahun 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018 ya. Jadi sio anjing ini merupakan sosok yang jujur, cerdas, dan terus terang, tidak sombong, setia, dan juga ramah. Tetapi terlalu menuntut katanya, meskipun dia rendah hati ya. Jadi kesetiaannya dalam memperjuangkan keadilan membuat dia sangat populer, terutama di kalangan kaum lemah. Tapi kendati begitu, ia akan merasa kesepian jika tidak ada kekasih, teman, ataupun keluarga yang bersamanya untuk menikmati hidup. Jadi diperkirakan setelah Imlek ini rezekinya akan moncer, keuangannya akan meningkat drastis dibandingkan sebelumnya, dan kesulitan ekonomi tahun lalu pun akan berkurang. Oh, itu dia sio anjing ya. Oke, yang kedua adalah sio kerbau. Kerbau adalah mereka yang lahir di tahun 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009 ya. Jadi seseorang yang memiliki sio kerbau cenderung orang yang ulet, pekerja keras, dan dapat diandalkan. Mengapa demikian? Karena orang dengan sio kerbau menyadari kalau kesuksesan itu adalah bila mengerjakan sesuatu secara benar, tidak menunggu nasib tapi harus berusaha. Nah ini baru benar nih, nggak nunggu nasib nih ya. Jadi di tahun macan air diperkirakan orang bersio kerbau akan mendapatkan peluang baru untuk mendapatkan uang lebih banyak asal tetap berusaha dan berdoa. Ya, oke. Lalu sio yang ketiga yaitu sio kelinci. Ya, kelinci adalah mereka yang lahir di tahun 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Jadi kelinci dilambangkan sebagai umur yang panjang dan orang dalam naungan sio ini biasanya sopan, lemah lembut, dan gerakannya luwes tapi cekatan. Jadi jika dia seorang diplomat akan menjadi diplomat ulung, berkat keluasan bicaranya, dia juga bisa sukses di bidang hukum dan pemerintahan. Nah, dan dalam bisnis ia pun akan beruntung dalam transaksi finansial di tahun macan air ini, dan ia cocok untuk bekerja di belakang meja atau di belakang layar, kesejahteraan yang baik dan langgeng akan terbuka lebar. Itu sio kelinci. Dan yang keempat adalah sio naga. Sio naga adalah mereka yang lahir di tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Jadi orang yang lahir dengan sio naga cenderung orang yang murah hati, bersemangat, perkasa, dan dia seseorang yang harus ambil bagian dalam segala hal. Kayak rada-rada rakus gitu ya. Enggak, deng. Maksudnya dia harus berkontribusi dalam banyak hal. Kendati ia agak nyentrik dan terkadang egois, namun tak pernah sepi pengagum. Jadi ia juga tipe orang yang bersemangat untuk melakukan sesuatu yang besar dan sering berhasil mencapai tujuan. Dan ia sangat mementingkan misi hidup. Baginya harus ada motif untuk satu tujuan yang mesti diperjuangkan. Dan ia percaya kerja keras akan membuahkan hasil yang bagus. Serta di tahun macan air ia akan makmur dan mantap rezekinya. Oke, lalu yang kelima yang akan kaya ya adalah sio kuda. Ya, sio kuda adalah mereka yang lahir di tahun 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014. Oke. Jadi seseorang yang bersio kuda adalah orang yang periang, populer, dengan daya tangkap yang bagus. Dia juga memiliki daya tarik yang tinggi karena semangat hidup yang dipancarkannya. Mudah bergaul, pribadi yang mandiri sehingga selalu mengandalkan dirinya sendiri ya. Dia pun pandai mengelola keuangan. Namun di sisi lain ia mudah meledak-ledak, keras kepala, dan sedikit pelit. Hati-hati tuh ya, sio kuda jangan pelit. Selalu menuntut orang lain untuk bekerja seefisien dirinya. Dan karena ia senang dengan kebebasan, pasangan sio kuda sebaiknya tidak terlalu mengekangnya. Jadi di tahun macan air, segi keuangan orang dengan sio kuda terlihat bagus dan menjanjikan. Juga dalam hal karir ya. Jadi kalaupun sebelumnya ada kegagalan ya di dalam hal pekerjaan ataupun bisnis, orang bersio kuda optimis pintu kesempatan akan terbuka lebar di tahun 2022. Ya. Oke, yang keenam adalah sio kambing. Sio kambing adalah mereka yang lahir di tahun 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 ya.
Jadi orang dengan sio kambing adalah orang yang lembut hati, tidak tegaan, gampang tersentuh, namun jika suasana hatinya sedang buruk, dia lebih suka menyendiri. Lalu ia mudah memaafkan kekurangan orang lain, kendati begitu ia agak labil sehingga susah bekerja di bawah tekanan dan sulit untuk bersikap. Ia tidak suka dengan jadwal yang ketat, tidak suka dikritik tajam, dan tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas. Oh, betul banget, itu seperti Mas Brewok kayaknya ya. Kalau dikasih jadwal selalu meleset. Meskipun begitu, masyarakat Tionghoa percaya bahwa Dewi Fortuna selalu tersenyum padanya karena kebaikan dan kepolosan hatinya. Karena itu 3 hal penting dalam hidupnya akan selalu tersedia, yaitu makanan, tempat bernaung, dan pakaian. Ia akan selalu bertemu dengan orang-orang yang akan menolongnya, termasuk mungkin kekasihnya. Ya, itu sio kambing, itu sionya Mas Brewok ya. Oke, yang ketujuh, aduh alhamdulillah ya, ada sio ayam ya, sionya Furi. Oke. Sio ayam adalah mereka yang lahir di tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Jadi ini adalah orang yang sulit dimengerti dan eksentrik. Ayam adalah simbol keyakinan dan keberanian, namun di hatinya cenderung kuno. Oh ya, mungkin saya agak-agak kuno-kuno dikit ya. Meskipun begitu, dia memiliki daya magis yang memikat siapapun yang melihatnya. Dia juga berotak tajam, menarik, teliti, dan teratur dalam mengambil keputusan, juga tegas dan waspada. Jika bicara terus terang, ia tak bisa masuk ke dalam situasi yang memerlukan keluasan dan kearifan, berarti kurang arif ya. Dan di tahun ini, orang-orang yang bersio ayam akan melejit karir dan keuangannya, banyak yang akan membawa peluang positif dalam kehidupannya. Alhamdulillah, amin, amin ya, mudah-mudahan melesat ya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang pergi melesat perginya ya. Oke, namun saat mulai bisnis yang baru sebaiknya berhati-hati dan belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Jangan ragu untuk mengambil resiko karena itu akan memantapkan rezeki. Oke, kalau mau bisnis baru atau usaha baru atau pekerjaan baru, mungkin konsul dengan manajer saya. Atau mungkin manajer saya yang bakalan nyari kerja duluan. Oke, yang terakhir, yang ke-8, ya, sio tikus ya. Oke, sio tikus adalah mereka yang lahir tahun 1960, 1972, 1984, 2006, dan 2018. Orang dengan sio tikus digambarkan sebagai orang yang memiliki daya tarik yang kuat dan selalu berusaha tak kenal lelah. Ia memiliki kepribadian yang hangat dan bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Ia akan bekerja maksimal dan juga oportunis sejati yang hanya memikirkan kehidupannya saat ini dan jarang merencanakan hari esok. Gitu kalau sio tikus. Jadi ya udah deh, yang penting hari ini kita makan deh, kalau besok ya kita pikirin lagi kayak gitu. Karena sifatnya itu pula, ia akan menghasilkan lebih banyak rezeki dalam sehari ketimbang sio lain yang menghasilkannya dalam beberapa hari gitu. Sebagai orang yang cerdas dalam bergaul dan pandai bicara, orang dengan sio tikus akan banyak pengagumnya. Diramalkan orang dengan sio tikus di tahun macan air akan makmur jika ia cenderung mengatur strategi. Ya, jadi ini karena orang dengan sio tikus cenderung cerdik, mampu beradaptasi dan juga suka tantangan. Aduh ya. Nah guys, itu tadi 8 sio yang katanya bakalan tajir melintir di 2022. Tetapi jangan yang misalnya sionya nggak ada, jangan sedih. Karena yang menentukan kita sukses, kita tajir itu bukan prediksi, melainkan kemauan kita untuk bekerja keras, berusaha, berdoa, dan belajar dari kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Karena orang-orang yang sukses biasanya memang harus mengalami beragam kegagalan dulu, tetapi tetap fokus dan konsisten dalam mengejar apa yang dia impikan, kayak gitu ya. Oke, anak-anak nih ya, anak-anak kan udah pada seneng semuanya, jadi biasanya Mami Furi ngapain sih kalau Imlek? Yang pasti pertama adalah berdoa bersama ya, bareng-bareng semua, baik dengan anak-anak asuh yang merayakan Imlek ataupun yang tidak, semuanya kita ajak berdoa bareng. Lalu kadang juga kita potong kue yang manis, karena konon katanya kalau makanan yang manis-manis ada di momen Imlek itu, maka setahun kemudian kita akan selalu manis, selalu bahagia. Tetapi kalau sekarang mungkin agak dibatasi ya, jangan sampai nanti kena diabetes gitu. Jadi tetap ya boleh beli dan makan yang manis, tapi jangan terlalu over.
Lalu juga apa namanya, ada lepas burung pipit ya. Lalu juga ada potong kue atau makan jeruk bareng. Cuman seperti itu aja. Dan anak-anak ada yang mau disampaikan enggak? Oh iya, kalau anak-anak sih disampaikannya adalah mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran rezeki. Kalau Cika dan kawan-kawan pengen minta THR, angpau ke Om Yogi, ke Om Wahyu, terus ke Kak Anggi, Kak Salsa, sama Mbak juga ya, harus ngasih, dan juga Mas Brewok katanya harus ngasih angpau gitu kata anak-anak. Lalu pesan untuk Bang Yogi udah punya pacar. Ye, Kak Salsa di ini dulu dong, direkam dulu buat Instastory Mami Furi. Ya, jadi di apa ya? Di momen Imlek kali ini Bang Yogi atau manajer sudah punya pacar. Meskipun Mami Furi belum tahu pacarnya siapa ya, apakah ini beneran atau ini cuma sekedar karangan. Nanti kita akan cek untuk lebih detailnya apakah benar sudah punya pacar ya. Lalu harapannya apa Cika? Harapannya dengan punya pacar tentunya harus ngasih angpau yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, bagus. Itu baru anak Mami ya. Dan ditambah coklat dan juga es krim gitu. Terus apalagi pesennya? Pesennya buat Kak Anggi diet. Biar Kak Anggi cepet dapat pacar juga. Buat Om Wahyu nabung karena Om Wahyu mau punya anak lagi. Buat Mbak apa? Jangan ngelamun terus. Nanti kesambet. Oh, berarti Mbak sekarang banyak ngelamun ya? Oh iya, oke. Terus pesennya buat Mas Brewok apa? Jangan males. Biar kalau Mami minta sesuatu tuh cepet dikasihnya, katanya jangan nanti ya, keburu tahun depan guys, nanti wae gitu ya. Nanti disampaikan deh ya pesan-pesan. Kalau buat Mami Furi apa pesannya? Jangan terlalu galak. Oh enggak, padahal Mami Furi itu orangnya enggak galak loh guys ya. Itu kata Cika aja, sebenarnya enggak galak. Coba tanyain sama Yogi, enggak galak kan Yog? Enggak, sama sekali enggak galak. Ya. Oke teman-teman, ya itu tadi obrol-obrol kita di momen Imlek ini. Untuk kalian semua ya yang merayakan hari raya Imlek ya, semoga di tahun baru nanti segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik untuk kita semua. Lalu juga segala impian, angan-angan dan harapan akan terwujud. Dan jangan lupa di dalam masa peralihan ya, apakah itu masa peralihan dari tahun lama ke tahun baru ataupun Imlek ataupun nanti satu suro ya, tahun baru Islam, di momen pergantian tahun itu selalu ada penurunan. Baik itu dalam hal perekonomian, keuangan, dan lain-lain ya, dan kesehatan. Di masa-masa yang ada perubahan, pergolakan, dan penurunan ini, hendaknya kita selalu optimis, ya, selalu kuat dalam berdoa, selalu tabah di dalam menghadapi segala macam cobaan, gangguan ya. Jangan pernah menghina orang lain kalau kita tidak ingin dihina, tapi kalau kita memang dihina ya sudah, maafkan gitu ya. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik dalam segala hal. Jadi di masa penurunan tetap harus bersedekah ya. Karena yang namanya perubahan pasti akan menghasilkan sesuatu, tetapi sebaik-baiknya sesuatu itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, thanks. Terima kasih semuanya udah nonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk kalian yang ingin nanya-nanya, silahkan bisa DM ke Boneka Furi Harun ke Instagram, atau bisa klik di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.